Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan bertemu lagi di mapel alat industri kimia bersama saya, Bu Eni, dalam materi garis, gambar, huruf, angka dalam gambar teknik. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah menerapkan pembuatan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsinya, kemudian membuat garis-garis gambar teknik, kemudian menerapkan huruf, angka, dan etiket gambar teknik, serta membuat huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Apa itu garis dalam gambar teknik? Tentu kalian tidak asing dengan apa itu garis, sudah pernah melihat bentuk garis itu seperti apa saja. Ada garis yang lurus, ada garis yang bergelombang, ada garis yang putus-putus, dan masih banyak garis yang lainnya. Antara garis yang satu dengan yang lainnya pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu, apa itu garis dalam gambar teknik? Garis dalam gambar teknik merupakan salah satu aspek penting. Sebab apa? Sebab garis merupakan suatu penyusun utama dalam objek visual yang berupa gambar. Jadi tidak mungkin ada gambar tapi tanpa ada garis. Tidak akan terbentuk gambar tersebut. Di sini, garis memiliki penggunaan tertentu yang menyatakan fungsi tertentu juga sesuai dengan bentuknya masing-masing. Di sini ada gambar tentang garis pada penampang. Bisa kalian lihat sendiri di pojok sini ya. Di sini ada gambar tentang penampang yang sudah diberikan angka dari angka 1 sampai angka 7. Kalian bisa cermati macam-macam garis itu tersebut berdasarkan penjelasan yang ada di sebelah kiri ini. Bisa kalian cermati. Di sini yang pertama adalah garis gambar atau garis tebal. Nanti kalian bisa cocokkan dengan gambar ya. Kemudian yang kedua ada garis tepi dengan ukurannya masing-masing antara 2A sampai 2E. Yang 2A 2E tersebut pasti punya fungsi sendiri-sendiri. Silahkan kalian cermati baik-baik. Kemudian untuk nomor 3 merupakan garis tipis bergelombang, di mana garis ini merupakan garis batas gambar yang dipotong sebagian. Kemudian nomor 4 adalah garis gores, di mana garis ini merupakan garis gambar yang tidak terlihat secara langsung. Kemudian nomor 5 ada garis tipis atau garis ukuran. 5A sampai 5C bisa kalian cermati di gambar, perbedaannya apa saja, tentu fungsinya juga berbeda. Kemudian nomor 6 ada garis-garis bertitik tipis, ujung-ujungnya ditebalkan, berguna untuk garis batas yang mengiris atau memotong. Kemudian terakhir nomor 7 ada garis bertitik tebal, fungsinya untuk menunjukkan suatu bagian benda yang akan dikerjakan secara khusus. Secara khusus itu bagaimana maksudnya? Secara khusus di sini, misalkan akan ada pelapis pada alat tersebut. Pelapisnya apa? Misalkan bisa diberikan keterangan. Bisa krom, bisa nikel, dan bisa yang lainnya. Tergantung dengan kebutuhan gambar teknik itu sendiri. Berikutnya contoh penerapan di industri kimia tentang garis itu sendiri ya. Di sini ada gambar, gambarnya adalah tentang gambar boiler. Boiler di sini adalah fungsinya untuk menguapkan apa? Boiler di sini adalah boiler stirring yang digunakan untuk menguapkan air. Kenapa di sini ada 3 gambar tangki? Karena namanya tritank ya. Ini ada 3 ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Maka namanya bore stirring with tritank. Boiler stirling dengan 3 tangki
di mana ada tangki air, 2 sistem drum, dan 1 sistem tangki air. Nanti tentang boiler akan kalian pelajari di materi alat industri kimia juga, atau proses industri kimia. Apa itu boiler? Lebih lengkap tentang boiler. Antara boiler yang satu dengan boiler yang lain pasti berbeda fungsinya. Jadi boiler itu punya tipe yang berbeda-beda tergantung fungsinya. Tapi pada umumnya adalah boiler memiliki fungsi untuk menguapkan air, khususnya air proses yang ada di industri kimia. Kemudian bila dituliskan dalam gambar teknik, bisa kalian lihat di sini gambarnya. Gambar di sini merupakan gambar teknik dari boiler yang tadi 3 tank ya. Bisa dilihat di sini. Ini ada garis bantu ukur. Ini ada garis nyata. Ini garis nyatanya ini ya. Kemudian ada garis yang putus-putus. Ini berarti fungsinya sebagai katrol, dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah, maka dituliskan dengan garis putus-putus. Dan selebihnya kalian bisa simak di video yang sudah saya share kemarin tentang penerapan garis dalam gambar teknik. Banyak sekali, di situ lebih jelas. Berikutnya, huruf dan angka dalam gambar teknik. Nah, di sini ada macam-macam huruf. Huruf dibagi menjadi 2, ada 2 tipe, yaitu ada tipe A dan tipe B. Tipe A dan tipe B memiliki perbedaan hasil pengukuran, di mana tipe A dan tipe B memiliki 2 macam bentuk, yaitu bentuk tegak dan bentuk miring. Sama-sama sudutnya 75 derajat. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di tabel, di mana jenis ketentuannya ada huruf besar, ada huruf kecil. Maksudnya di sini huruf besar itu huruf kapital, huruf kecil di sini adalah huruf non kapital. Dia tipe A dan tipe B memiliki rumus yang berbeda. Bisa kalian lihat di sini tipe A dan tipe B. H itu merupakan tinggi huruf ya. H tinggi huruf, di mana untuk huruf kecilnya adalah rumusnya 10/14, sedangkan tipe B separuhnya 7/10. Kemudian jarak tiap hurufnya harus diukur juga, 2/14 untuk tipe A. Kemudian jarak tiap garisnya 20/14 dan sampai lebar hurufnya 1/14 H. H itu tinggi. Misalkan di sini untuk huruf A, tipe A itu hanya 14. Berarti huruf kecilnya 10/14. Artinya 14 sama 14 dicoret, jadi sisa 1 cm atau 10 mm ya gitu. Berikutnya juga mengikuti, untuk lebih jelasnya kemarin saya sudah share materi, ada beberapa contoh pengukuran tentang huruf besar dan huruf kecil pada masing-masing tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Kalian bisa cermati baik-baik berdasarkan penjelasan tabel di sini. Kemudian yang terakhir adalah etiket gambar teknik, di mana etiket gambar teknik merupakan nama lainnya adalah kepala gambar, yang merupakan salah satu hal penting dalam gambar teknik. Etiket gambar teknik atau kepala gambar teknik berisikan berbagai informasi yang berupa keterangan mengenai suatu gambar teknik. Kenapa etiket ini dinamakan sebagai kepala gambar? Karena di situ memuat berbagai macam informasi mengenai gambar teknik yang sudah ada di dalamnya. Apa itu informasinya? Banyak sekali yang merupakan fungsinya. Di sini sudah saya jelaskan ya. Di situ etiket gambar adalah memuat data-data atau informasi mengenai gambar yang telah dibuat. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita mencari siapa yang menggambar, kemudian mengetahui apa itu yang digambar, kemudian untuk mengetahui ukuran kertas, skala yang digunakan, dan masih lain-lainnya. Di sini pada etiket gambar informasinya
antara lain nama pembuat gambar, nama instansi atau departemen atau sekolah, nomor gambar, tanggal gambar dibuat atau selesai digambar, tanggal diperiksa atau digambar, ukuran kertas gambar yang dipakai. Skala gambar, skala ada berbagai macam, ada skala diperbesar, ada diperkecil atau tidak ada skala sama sekali. Kemudian proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut, satuan ukuran yang digunakan, dan berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Di sini ada berbagai macam gambar teknik, etiket maksudnya. Di sini ada etiket tipe pertama. Di sini satuan yang digunakan adalah milimeter. Artinya apa milimeter? Jika di sini adalah 185 milimeter, artinya ukuran dengan mister adalah 18,5 cm ya kalau kamu menggambar. Di sini 40 mm, artinya cuma 4 cm saja. Ada kolom A, B, C sampai dengan J yang masing-masing punya fungsi atau tempat identitasnya. Misalkan di sini A adalah untuk nama gambar. A di sini A ya, A untuk nama gambar. Untuk nama gambar, misalkan gambar penampang boiler atau gambar penampang reaktor atau gambar Erlenmeyer dan alat-alat industri kimia yang lainnya. Kemudian untuk B, nama sekolah atau instansi. Berarti kalau kalian tulisnya SMK N1 Seragi, Kabupaten Pekalongan. C, skala gambar. D, absen atau kelas atau tugas simbol proyeksi. Kemudian E, mana ya? E untuk kata yang digambar oleh siapa? Misalkan namamu siapa disebutkan di situ. F untuk dilihat, berarti yang mengoreksi siapa. G untuk diperiksa, yang memberi nilai siapa. H untuk yang disetujui. I untuk tanggal, bulan, tahun, dan C untuk nama pembuat gambarnya. Kemudian yang kedua ada dua tipe lagi, tipe 2 etiket jenis 2. Di sini mencantumkan beberapa macam lagi, tapi ada tambahan. Di sini adalah tambahannya proyeksi ya. Proyeksi itu apa akan dijelaskan nanti materi ke depan. Kemudian untuk etiket jenis ketiga, sini sama ya kayak tadi. Ini etiket jenis ketiga lebih sederhana, sama mencantumkan proyeksi juga. Masing-masing etiket pasti informasinya secara umum sama, hanya ada beberapa informasi, mungkin ada lebih detail lagi, atau secara umumnya pasti ada nama, pembuat, asal instansi, skala, dan kemudian tanggal dia dibuat dan dikoreksi. Karena etiket gambar merupakan suatu informasi yang dapat kita ambil tentang gambar teknik itu sendiri, sehingga apabila ada hal buruk yang terjadi, maka kita bisa mencari tahu siapa yang menggambar, sehingga bisa diidentifikasi kesalahannya pada bagian yang mana. Sudah paham belum ya? Kalau belum paham, kalian bisa lihat, cermati di materi lebih dalamnya yang kemarin saya share ya. Untuk contoh gambar teknik dalam etiketnya di industri kimia, nah di sini ada gambar mesin ayakan pasir. Biasanya kalau ada bangunan ini ya, bangunan rumah itu kan pasti ada pasir ya sebagai bahan dasarnya. Ini untuk mempermudah pengayakan, kita bisa menggunakan mesin ayakan pasir ini. Nanti di sini mesinnya otomatis akan memutar. Ini akan berotasi memutar, sehingga otomatis
akan memutar dan akan mengayak pasir tanpa kita harus mengayaknya secara manual. Paham ya? Ini ada gambar dari gambar tekniknya, maksudnya apa? Di sini bisa kalian cermati. Ini ada garis bantu, ada garis ukur. Ini garis ukur ya. Ini garis nyata. Kemudian ini ada melambangkan diameternya berapa. Ini ada garis potong dan lain sebagainya. Kemudian ini di bawah pasti ada etiket gambar. Etiket gambar namanya mesin pengayak pasir. Kemudian instansinya, yang membuat siapa, proyeksinya, siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, siapa yang menyetujui, bisa kalian cermati di situ. Dimana dalam gambar ini ditulis secara lengkap. Nanti kalian bisa cermati sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah mesin pipe dryer. Dryer itu artinya kering ya, berarti ini mesinnya untuk pengering. Di sini mesinnya terdiri dari beberapa macam bagian, ada siklon, ada boilernya. Bila digambarkan dalam gambar teknik, kita bisa mengetahui gambar seperti berikut ini ya. Pertama kita lihat dulu untuk etiket, biasanya dituliskan di sebelah kanan pojok bawah ya, atau bagian bawah. Di sini ada macam proyeksinya. Namanya mesin pipe dryer ya. Kemudian ada proyeksinya dan lain-lain. Ini ada gambar penampangnya. Ini gambarnya secara umum saja. Ada siklon. Kemudian ada outlet. Outlet artinya keluaran ya. Boiler. Ada roll pengilor, hopper dan lain sebagainya. Dimana ini merupakan suatu kesatuan pipe dryer yang bisa digambarkan secara gambar teknik. Nanti kalian akan belajar bagaimana maksudnya dari gambar ini. Ini gambar yang asli, sedangkan untuk yang gambar tekniknya seperti ini ya, disertai dengan etiket tentunya. Oke, berikut adalah penjelasan tentang gambar teknik meliputi garis, huruf, angka, dan etiket gambar yang ada pada gambar teknik. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena sehat itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Selalu gunakan masker dimanapun kalian berada. Kemudian jangan keluar rumah atau main terlalu jauh jika tidak ada keperluan yang penting. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk tugasnya dilengkapi, yang belum lengkap segera dikumpulkan ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.